Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rauda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2103010071. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu bernama Susi Mariana mengenai tentang seputar literasi digital. Bagaimana tanggapan Ibu dari adanya program gerakan literasi digital di sekolah ini? Tanggapan saya mengenai literasi digital di sekolah ini tentunya mengingat pendidikan sekarang ini kan kita sudah revolusi 5.0 ya. Berarti sekolah ini siswanya hampir rata-rata semua sudah melek mengenai literasi digital. Kemudian yang kedua, mengingat juga sekarang sistem pembelajaran di sekolah ini hampir semua juga sudah berbasis digital seperti menggunakan handphone. Artinya ini menyatakan bahwa sekolah ini sudah siap dengan literasi digital. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apa pemahaman Ibu tentang literasi digital? Pemahaman saya sejauh ini mengenai literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan dengan tepat guna ya teknologi komunikasi dan informasi. Kalau literasi digital sendiri untuk kita di lingkungan pendidikan, baik guru maupun siswa berarti bisa mendayagunakan terobosan-terobosan baru di komunikasi digital yang bisa digunakan sebagai pembelajaran. Contohnya apa? Ada komputer, phone, ya, laptop, dan yang lainnya. Jadi misalkan ini, kalau kita di sekolah nih, ketersediaan buku itu kan tidak semua siswa bisa mendapatkan. Bagaimana solusi sebagai seorang guru? Ini apabila buku tidak ada. Itu kita harus memanfaatkan yang namanya literasi digital. Kalau sekarang sudah ada namanya e-book, ya. Terus sekarang juga sudah ada program dari Kemendikbudristek, aplikasi aplikasi apa namanya? Merdeka Belajar. Nah, di aplikasi Merdeka Belajar itu sudah disiapkan semua buku pelajaran bagi siswa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk siswa, oh kami nggak ada buku. Nah, ini salah satu bentuk literasi digital yang ada di Indonesia saat ini. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Ibu, kenapa literasi digital sangat penting di sekolah? Itu tadi saya katakan. Menjawab tantangan revolusi 5.0. Dunia teknologi dan informasi semakin berkembang. Jadi kalau literasi digital tidak dilaksanakan di Indonesia maupun di sekolah, maka siswa, terutama untuk siswa SMK ya, tidak akan bisa menjawab tantangan ini. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk literasi yang dilakukan guru di sekolah ini? Literasi yang berhubungan dengan literasi digital ya. Itu tadi yang saya katakan, pembelajaran yang sudah menggunakan basis teknologi informasi. Nah, ya, contohnya tadi yang saya katakan, kita pembelajaran tidak lagi misalnya membaca buku. Kalau hanya membaca buku kan kadang kita monoton anak di kelas. Sekian. Literasi itu bisa kita alihkan ke mereka. Baca Wattpad misalnya, yang disesuaikan dengan mata pelajaran kita hari. Yang tadi saya katakan, e-book, ya. Makanya kalau di buku-buku sekarang itu sudah ada scan barcode. Ketika anak membutuhkan informasi yang lebih jauh, dia bisa men-scan barcode yang ada di bukunya, itu akan dapat informasi lebih jauh. Ya mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa kira-kira media yang cocok dikembangkan di sekolah ini untuk mata pembelajaran bahasa Indonesia? Media pembelajarannya ya, media pembelajarannya itu tadi saya bilang ya, bisa menggunakan handphone, kemudian bisa menggunakan laptop. Karena kita di sini sudah ada disediakan Infocus, internet kita juga sudah ada, jadi anak bebas mengakses bahan pembelajaran apabila mengalami hambatan dalam pembelajaran. Ya. Jadi kalau guru di sini untuk media pembelajaran, alhamdulillah kita semua disediakan. Beda pada saat kita dulu kan waktu belum teknologi informasi berkembang, guru
diribetkan gitu ya, dengan penyiapan media pembelajaran. Sibuk mencari karton, sibuk mencari apapun. Kalau sekarang kan tidak. Kita sudah punya komputer, kita tinggal bikin PPT. Jadi medianya bisa menggunakan PowerPoint, bisa video. Kalau yang kita ditanyakan, Bu, yang cocok bagaimana? Kondisi SMK Negeri 3 ini kan mayoritasnya adalah anak laki-laki yang cenderung ada kebosanan di dalam kelas. Jadi apabila kita mengajar di kelas, kita tidak bisa memilih media pembelajaran yang monoton. Tentu yang menarik, karena di masing-masing kelas itu juga ada karakter yang berbeda-beda. Tergantung dari mata pelajarannya. Ini saya contohkan. Misalnya untuk teks anekdot di kelas bahasa Indonesia, ya cerita lucu. Kita boleh media pembelajaran berupa video stand up comedy. Sehingga 12 dari hidup pembelajaran. 1 sekarang sedang belajar di Pertanyaan yang keenam, bagaimana karakteristik siswanya Ibu? Apakah suka dengan sesuatu hal yang berbau audio saja atau audio visual atau bagaimana? masih belajar tentunya kalau karakteristik di sini lebih cenderung pada audio visual. Ada suara, ada gambar. Ya, kenapa? Media gambar dan media suara ini akan memancing siswa untuk memperhatikan. Beda kalau hanya mendengar saja. Ya, kalau hanya mendengar saja tanpa ada gambar akan kurang menarik. Jadi untuk di sini lebih cenderung kepada audio visual. Audio visual. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa literasi digital menjadi hal penting untuk dimiliki guru? Itu tadi saya katakan, ya hampir sama saja. Mau itu guru, mau itu siswa, gitu ya. Literasi digital ini ya sangat penting untuk menjawab revolusi 5.0 tadi. Dunia semakin berkembang. Kalau guru tidak melek terhadap teknologi informasi, kita akan tertinggal jauh. Ya. Sementara siswa saja untuk teknologi informasi bisa lebih pintar daripada guru. Jadi guru juga harus melek terhadap yang berbau digital. Tidak paham, belajar. Tidak ada kata berhenti belajar kan? Makanya ada guru pembelajar. Jadi bukan hanya siswa belajar, tapi guru juga ikutan belajar. Jadi literasi digital ini sangat penting. Kenapa? Dengan literasi digital, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Dimanapun kita bisa belajar. Di rumah kita bisa belajar, di luar pun kita bisa belajar, di sekolah kita bisa belajar. Inilah fungsinya ada literasi digital. Pertanyaan yang ke-8, apa saja contoh literasi digital yang dapat diterapkan di sekolah ini? Banyak, ya. Nah itu tadi yang saya katakan. Siswa yang tadi saya katakan misalnya tidak ada buku di kelas. Apakah guru harus pantang menyerah karena tidak ada? Tidak. Jadi kita bisa gunakan e-book, ya, e-book sebagai salah satu penerapan literasi digital di sekolah. Kemudian pada dasarnya sebenarnya kalau untuk di bahasa Indonesia itu ada kegiatan apa namanya? Seperti kita kasih kegiatan literasi kepada siswa, nanti siswa harus memberikan kepada kita laporan literasi lah. Kadang-kala anak-anak itu ada yang mengatakan seperti ini, Bu, kami nggak punya buku cerpen untuk untuk membaca, kami nggak ada uang untuk mau beli novel. Disinilah kita gunakan literasi kita. Sekarang kalian itu sudah banyak sekali cerpen-cerpen berbentuk PDF, novel-novel berbentuk PDF yang bisa kalian unduh dan kalian baca. Gratis, tidak pulang-pulang, paling hanya butuh kuota. Jadi tidak ada kata alasan tidak belajar literasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar literasi digital dapat diimplementasikan dengan baik? Yang pertama tentu sosialisasikan terlebih dahulu. Kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih literasi digital, memberikan satu pemahaman kepada anak. Ketika mereka paham tentang fungsi dan tujuan dari literasi digital, barulah kita bisa menerapkan literasi digital kepada mereka. Ya, sebenarnya dengan kita mengatakan bahwa keuntungan literasi digital ini apa-apa saja, mereka akan paham
sehingga mereka bisa menggunakan literasi digital sebagai salah satu media pembelajaran yang ada di dalam kelas. Baiklah Ibu, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara mengajarkan kepada pelajar untuk memakai literasi digital dengan baik? Bagaimana cara mengajarkan kepada pelajar untuk memakai literasi digital dengan baik? Untuk anak sekarang, siswa sekarang, saya rasa tidak perlu repot untuk mengajarkan. Mereka bisa lebih pintar. Ya, hanya tinggal kemauan untuk mempelajari. Nah, jadi yang kita tinggal memperkenalkan saja aplikasi apa yang bisa mereka gunakan untuk mereka belajar sebagai salah satu literasi digital. Kemudian kita arahkan. Jadi seperti ini. Pada saat kita menggunakan kurikulum darurat, ya, kurikulum darurat itu pernah digunakan pada saat pandemi COVID-19. Itu kita sudah menggunakan salah satu bentuk literasi digital, yaitu pembelajaran menggunakan classroom. Bahkan jauh dari sebelum classroom itu ada namanya Edmodo, ya. Nah, semua baik itu guru maupun siswa awalnya pasti buta terhadap program seperti itu. Tetapi kita sama-sama belajar. Oh, ternyata kelasnya seperti ini, cara menginput tugasnya seperti ini, cara mengunduh tugasnya seperti ini, kamu bisa melihat program seperti ini. Itu berjalan seiring waktu. Jadi kita belajar step by step. Jadi mau bentuk literasi kita seperti apapun, ya tetap kita harus pelan-pelan mengajarkan. Kita saling mengajarkan. Barangkali saya pun tidak terlalu pandai terhadap literasi digital, ketika anak lebih pandai, kita saling mengajar. Artinya sama-sama mempelajari. Jadi kalau tanya bagaimana Bu cara mengajarkan ini, kita sama-sama mempelajari. Kamu bisa apa? Saya menerima. Saya bisa apa? Saya ajarkan. Apalagi siswa di sini paling enak sekali diajar belajar. Seru. Bagaimana cara kita mengajak mereka untuk belajar? Kita harus pandai melihat karakteristik peserta. Di kurikulum Merdeka, inilah langkah awal yang harus dipelajari. Kita mau mengajarkan literasi digital kepada mereka, kita pahami dulu karakter si A, karakter si B, karakter si C. Tidak kita paham, baru kita bisa dijalin mereka dengan literasi digital. Karena kalau kita tidak memahami karakter mereka, kita dijalin mereka dengan literasi digital, akan ada respon positif, akan ada respon negatif. Seperti itu. Beda halnya mungkin kalau dengan sekolah unggul. Sekolah unggul kita berikan mereka literasi digital, mungkin sebagian besar akan memberikan respon yang positif. Tapi tidak untuk sekolah. Ya, yang lebih unggul. Ya, siswanya yang lebih unggul. Jadi respon yang mereka berikan akan beragam. Jadi kembali lagi kepada kita selaku tenaga pendidik, melihat terlebih awal bagaimana kemampuan dan karakter mereka dalam berkomunikasi. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Susi Mariana yang telah menjadi narasumber saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rauda dari kelas N03 dengan NIM 2103010071, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas literasi digital. Baiklah, di sini ada narasumber saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Dinda Febiana dari kelas 12 BKP. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Menurut kamu, apa saja bentuk literasi yang dilakukan siswa di sekolah ini? Bentuk literasi yang dilakukan siswa itu ada banyak, cuman yang sering saya temui di sekolah itu adalah literasi baca tulis dan literasi digital. Pertanyaan selanjutnya, mengapa literasi digital menjadi hal penting untuk dimiliki siswa? Literasi digital sangat penting karena seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut berkembang. Hal ini yang menjadi acuan siswa agar lebih terarah dalam mencari informasi mana yang harus diterima dan mana yang harus dicari sumber kebenarannya.
Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Apa saja contoh literasi digital yang dapat diterapkan siswa di sekolah ini? Contoh literasi digital itu yang adalah dengan metode daring belajarnya, itu karena satu faktor yaitu COVID juga, jadi pembelajaran tatap muka beralih ke metode daring. Nah, hal ini menjadi kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedua itu siswa bisa mengetahui dan mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Pertanyaan yang terakhir, apa saja manfaat literasi digital yang dilakukan siswa di sekolah ini? Manfaatnya itu ada banyak, cuman saya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama itu mudah mendapatkan informasi dari internet, dan yang kedua itu mudah mencari referensi dari sumber bacaan yang terpercaya dan lebih luas. Baiklah, terima kasih kepada Adinda. Terima kasih kepada Adinda telah menjadi narasumber saya. Sekian wawancara saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.